Banyak yang ngerasa sedih dan ngira misahin murid keempat asrama beda itu aturan yang kejam. Tapi sadar gak sih kalau Topi seleksi sendiri sebenarnya nyesel abis sama sistem ini. Awal mula sistem ini murni gara-gara ego empat pendiri sekolah yang pengen banget ngajarin murid dengan kriteria sifat yang murni mirip sama mereka aja. Cuma pendiri Hufflepuff doang yang punya hati super baik karena dia satu-satunya yang nerima semua sisa murid tanpa syarat dan ngerangkul mereka semua sama rata. Sayangnya, perpisahan ini lama-kelamaan malah nyiptain permusuhan turun-temurun yang panas abis, terutama persaingan gengsi antara Gryffindor dan Slytherin. Fakta epiknya ada di buku kelima. Topi seleksi sampai nyiptain lagu baru yang isinya peringatan keras kalau misahin murid keempat asrama itu berpotensi jadi kesalahan besar. Topi usang itu ngaku kalau dia cuma ngelakuin tugas secara terpaksa dan nasehatin seluruh murid buat ngeruntuhin dinding asrama supaya bisa bersatu ngelawan musuh luar. Tapi tenang aja, walau beda kamar tidur, mereka tetap sering digabung pas lagi di kelas. Jadi interaksi santai dan nongkrong bareng antara Ravenclaw dan Gryffindor atau Hufflepuff masih sering kejadian. Kepala sekolah Dumbledore juga nggak pernah bosan ngingetin kalau perbedaan asrama atau keturunan itu sama sekali nggak penting, asalkan ikatan persaudaraan mereka kuat. Puncaknya terbukti pas pahlawan kita bikin kelompok sihir rahasia. Gryffindor, Hufflepuff, dan Ravenclaw sukses bersatu dan ngebuktiin kalau kekompakan itu jauh lebih kuat dari sekat asrama manapun. Bikin mikir banget kan tujuan aslinya? Kira-kira kalau sekolah ini beneran dibikin tanpa sistem asrama sedari awal, bakal lebih seru atau malah kerasa hambar nih? Tumpahin opini kalian di bawah ya. Banyak yang ngerasa sedih dan ngira misahin murid keempat asrama beda itu aturan yang kejam. Tapi sadar gak sih kalau Topi seleksi sendiri sebenarnya nyesel abis sama sistem ini. Awal mula sistem ini murni gara-gara ego empat pendiri sekolah yang pengen banget ngajarin murid dengan kriteria sifat yang murni mirip sama mereka aja. Cuma pendiri Hufflepuff doang yang punya hati super baik karena dia satu-satunya yang nerima semua sisa murid tanpa syarat dan ngerangkul mereka semua sama rata. Sayangnya, perpisahan ini lama-kelamaan malah nyiptain permusuhan turun-temurun yang panas abis, terutama persaingan gengsi antara Gryffindor dan Slytherin. Fakta epiknya ada di buku kelima. Topi seleksi sampai nyiptain lagu baru yang isinya peringatan keras kalau misahin murid keempat asrama itu berpotensi jadi kesalahan besar. Topi usang itu ngaku kalau dia cuma ngelakuin tugas secara terpaksa dan nasehatin seluruh murid buat ngeruntuhin dinding asrama supaya bisa bersatu ngelawan musuh luar. Tapi tenang aja, walau beda kamar tidur, mereka tetap sering digabung pas lagi di kelas. Jadi interaksi santai dan nongkrong bareng antara Ravenclaw dan Gryffindor atau Hufflepuff masih sering kejadian. Kepala sekolah Dumbledore juga nggak pernah bosan ngingetin kalau perbedaan asrama atau keturunan itu sama sekali nggak penting, asalkan ikatan persaudaraan mereka kuat. Puncaknya terbukti pas pahlawan kita bikin kelompok sihir rahasia. Gryffindor, Hufflepuff, dan Ravenclaw sukses bersatu dan ngebuktiin kalau kekompakan itu jauh lebih kuat dari sekat asrama manapun. Bikin mikir banget kan tujuan aslinya? Kira-kira kalau sekolah ini beneran dibikin tanpa sistem asrama sedari awal, bakal lebih seru atau malah kerasa hambar nih? Tumpahin opini kalian di bawah ya.